Okay, good morning, everybody. Nice to meet you today. Uh, Today, we are going to talk about procedure text, Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Okay, thank you for the prayer. So today we are going to talk about procedure text. Is a piece of text that contain an explanation about how something should be done in sequence step. Okay. Jadi prosedur teks itu berbicara tentang bagaimana kita mengerjakan sesuatu secara berurutan atau tahap demi tahap. Tetapi untuk pertemuan pertama ini, untuk hari ini, we are going to talk about manual. Manual itu adalah salah satu bentuk dari teks prosedur. Salah satu bentuk teks prosedur. Sejauh ini bisa pahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. We are going to talk about manual. Manual is a kind of procedure text that tell us how to do or how to make something or how to operate something. For example, how to operate computer or how to call someone use a handphone. How to call someone use handphone or how to make a pencil box. Okay, you can find it in your handout. So, what is the generic structure? Bagaimana susunan teksnya? Jadi ada 3 ya di situ. Susunan teks yang pertama itu adalah aim or goal. Aim or goal. Aim or goal contains the purpose of doing something. Jadi di situ berisi tentang tujuan dari kita mengerjakan sesuatu. Misalnya, how to use a computer. How to use a computer. Atau how to operate television. Jadi judulnya itu adalah bagian dari aim or goal. Coba lihat ya. Bagaimana kita mengoperasikan. Susunan yang kedua adalah material. Material itu berisi peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan yang kita perlukan untuk mengoperasikan sesuatu. Misalnya apa? Remote kah, televisi kah? Nah, itu adalah materialnya. Atau misalnya dalam membuat ini tempat pensil itu, pencil box, itu ada materialnya itu apa? An empty plastic bottle of water, lalu a sharp cutter, a piece of white and colorful paper, some glue and some paint. Itu adalah material. Artinya alat-alat yang kita gunakan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang terakhir, susunan yang terakhir adalah step. Step itu adalah langkah-langkahnya. Jadi judulnya sudah ada, bahan-bahan atau alat-alatnya sudah ada. Sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Nah, itu masuk dalam step. Misalnya how to call person, bagaimana kita menggunakan handphone untuk ini menelpon seseorang. Coba lihat ya. Yang pertama, press the power button. Press the power step-nya. Coba ada yang bisa lanjutkan step-step itu. Semua sudah print kan itu ini materi yang di WA itu. Oke, jadi yang kedua, next,
After press the power button, the next is search the name of the person that you want to call. Jadi pertama kita menghidupkan handphone dulu, setelah itu kita cari nama orang yang mau kita panggil, kan begitu. Itu artinya langkah-langkahnya. Yang kedua kita cari nama orang yang akan kita panggil. Itu lihatnya di daftar nama-nama itu. Biasa di handphone itu ada orang punya kepala itu. Nah, itu step kedua. Step yang ketiga, press the call button. Artinya tekan yang untuk memanggil orang itu ya. Untuk menelpon seseorang. Lalu berikutnya sampai selesai. Itu yang dinamakan step. It is a step. Oke. Next. Language feature. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam text procedure manual. Okay. Present tense ada yang masih ingat? Jadi rumus simple present tense adalah subject plus the verb form of verb. Jadi subjek tambah bentuk pertama dari kata kerja. Oke. Unsur kebahasaan yang pertama. Yang kedua adalah kita menggunakan imperative sentence. Jadi yang dimaksud dengan imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Oke. Jadi ada kalimat perintah. Plug. Misalnya plug. Plug the cable television into the electricity. Silahkan cok ke listrik. Using adverbial of sequence or using temporal adjective. Oke. Misalnya first. Langkah pertama buat apa? Next. Berikutnya apa? Then. Lalu apa? Finally apa? Akhirnya apa? Itu yang berikut. Itu yang sequence. Lalu yang berikutnya adalah action verb. Kata kerja aksi. Misalnya plug, tadi itu ada plug, ada press, ada wait, ada choose, ada set. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang berikutnya, unsur kebahasaan yang berikutnya adalah using a conjunction. Kita menggunakan kata penghubung untuk menghubungkan satu step ke step yang berikutnya. Untuk menghubungkan satu step ke step yang berikutnya. Lalu yang terakhir adalah using adverb of time. Jadi kita menggunakan keterangan waktu. Misalnya 5 menit, 1 jam, 2 jam, dan seperti itu. Next is social function. Yang berikutnya adalah fungsinya. Apa fungsi dari manual, text procedure manual? Fungsinya adalah to describe how something is done in sequence event. Ya, sequence step. Jadi fungsi dari text procedure manual ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dikerjakan secara berurutan. Fungsi yang kedua adalah provide a series of step. Jadi menyediakan serangkaian tahapan untuk mengerjakan sesuatu sehingga ini pembaca atau pendengar bisa mengerti tahapan-tahapan dari mengerjakan sesuatu. Baik. Yang terakhir adalah untuk menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu. Itu adalah fungsi komunikatifnya. Oke. So now we are going to talk about an example about procedure text. Jadi contoh-contoh dari text procedure. Oke, contoh dari text procedure. Misalnya how to operate television, how to make a pencil box, and how to call a person. Dan untuk Plug, ya, press, wait, ya, close, ya. set. Oke, thank you. Ya, saya kira seperti itu. Kata kerja action verb-nya seperti itu. Oke. Yang berikut
silakan identify. Identify at least 2 imperative sentence. So give a conclusion. Kesimpulannya seperti apa? Hari ini apa yang kalian pelajari? Satu orang bisa Belajar tentang manual. Ya, betul. Manual adalah salah satu jenis teks prosedur dan berbentuk buku atau pamflet yang berisi penjelasan tentang bagaimana sesuatu dikerjakan atau bagaimana melakukan sesuatu secara runtut atau langkah demi langkah. Daftar usaha atau aktivitas untuk mencapai tujuan atau langkah yang benar. Oke, I think cukup untuk hari ini. For today, I think it is enough. Dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama. Oke, thank you for today. Oke.